Alhamdulillah sehat. Puasa Pak. Puasa ya. Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih sudah berkenan hadir dalam meeting sederhana ini dalam rangka diskusi terkait agenda program-program yang akan kita lakukan di sekolah kita ini. Pada kesempatan ini saya mengajak Bapak Ibu untuk bertukar pikiran ya terkait program yang sudah pernah kita laksanakan dan rencananya akan kita kembangkan. Program itu adalah program GLS, Gerakan Literasi Sekolah. Bapak Ibu tentu sudah paham betul tentang program ini. Kurang lebih sudah hampir 2 tahun ini berjalan dengan baik. Di samping itu kita sudah juga membuat pojok baca, benar Bapak Ibu, di kelas, kemudian dinding kelas indah dan berseri melalui tulisan-tulisan kata-kata bijaksana sudah dilakukan. Tetapi saya melihat Bapak Ibu sebagai kepala sekolah di sekolah ini melihat bahwa ternyata anak-anak kita ini sebenarnya masih perlu untuk ditingkatkan kembali literasinya, terutama terkait dengan membaca dan menulisnya. Nah, Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, apa sebenarnya yang membuat anak-anak kita ini, atau tantangan-tantangan apa sih sebenarnya yang membuat anak kita ini dalam hal literasi itu belum begitu baik begitu? Harus disuruh baru mengikuti literasi tanpa melakukan kesadaran sendiri. Barangkali anak-anak kita ini perlu difasilitasi hal-hal yang mereka inginkan. Gimana menurut Bapak Ibu pemahaman kita terkait anak-anak kita ini agar program ini nanti bisa kita ekspansi, kita kembangkan lagi sehingga kegiatan literasi ini dapat membudayai di sekolah kita. Seperti itu kira-kira Ibu, Bapak Ibu pendampatnya. Saya berharap Bapak Ibu bisa memberikan surat pendapatnya terkait konsen yang saya sampaikan. Terima kasih. Silahkan Bapak Ibu kita diskusikan. Kalau seperti untuk kelas 1 itu Pak, sepertinya butuh buku non teks itu Pak. Kelas Jadi lebih apa tuh rasa ingin tahu mereka tuh lebih apa Pak ya? Lebih tinggi. Tidak buku-buku yang terlalu banyak tulisannya. Jadi kita harus mencari buku non teks yang betul lah Pak. Berarti di kelas 1 itu butuh buku-buku yang non teks. Non teks buku pelajaran lagi. yang betul lah Pak. Yang tidak itu aja gitu. Oke. Kalau masalah tempat untuk kelas 1 it's okay ya, enggak It's masalah. okay kalau mau dibaca insyaallah. Oke, baik. Selain itu Bapak Ibu apa kira-kira lagi hal-hal yang perlu kita pikirkan agar program literasi ini nanti bisa berkembang. Karena juga Bapak Ibu latar belakangnya juga kegiatan literasi di sekolah kita pernah mendapatkan nilai rendah di rapor pendidikan. Nah, ini menjadi concern kita juga. Mungkin dengan kita berkolaborasi seperti ini kita akan tahu dan kita berharap sesuai dengan program sekolah kita yang baru-baru ini itu kita harus mewujudkan Merdeka Belajar di sekolah ini dengan cara ya memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak-anak kita untuk berkembang sesuai dengan keinginan mereka dengan batasan-batasan yang wajar dari kita sebagai pendidik. Kalau kira-kira masalah minat dan motivasi mereka bagaimana Pak? Minatnya kurang ya Pak. Apa kira-kira yang menyebabkan Pak Rupi minatnya kurang? Buku itu salah satu ya, buku ya. Mungkin karena Pak. Oke, Pak Is gimana Pak? Yang pertama Pak, buku yang pertama yang kita harus memperbanyak lagi karena buku yang dipustakaan itu udah lama Pak. Jadi anak itu rata-rata sudah membacanya. Kemudian mereka yang ingin yang baru lagi yang pertama Pak. Kita harus sediakan dari pihak sekolah buku yang terutama buku bacaan, fiksi atau dongeng-dongeng. Mungkin kita kalau tidak bisa kita dari sekolah, kalau kita bisa dapat dari luar yayasan, banyak yang banyak perpustakaan tulisan kita. Itu yang pertamanya Pak. Yang keduanya ya kita kurang minatnya anak itu juga tempatnya Pak. Mungkin Tempat ya. kita mungkin harus sesuaikan tempat, bikin tempat di taman-taman juga. Suasananya lebih tidak terpaku di dalam ruangan kayak perpustakaan Pak. Saya rasa itu mungkin akan menambah minat anak-anak untuk lebih senang membaca. Baik Pak Is, gimana teman-teman dengan apa yang disampaikan Pak Is tadi? Kira-kira bersambut baik ya, atau mungkin ada ide yang lain mungkin Bapak Ibu? Saya kira Oke, apa Pak? Pak Widi ini untuk diri saya sendiri Pak.
buku sendiri. Oke. Oke. Saya pun kalau masalah membaca memang dari dulu kurang minat. Kurang. Nah, cuman saya menemukan minat itu banyak banyak gambar. Banyak gambar. Mendidik ya Pak. Oke, Ada banyak. yang menyangkut tempatnya itu banyak gambar itu saya Pak. Gambar. Tapi kalau sudah buku itu tulisan semua, lama-lama saya tidur Pak. Oke. Itu tadi itu model. Oke, berarti- Kalau saya lah, Ya Bapak Ibu, tadi udah ada beberapa argumen dari teman-teman kita terkait ini. Mungkin ada lagi Bapak Ibu idenya biar nanti kita Saya, Pak. pakai buat Kalau- apa gimana? Sesuai dengan yang tadi masalah buku, kita tuh harus berpikir seperti dengan anak-anak, bukan anak-anak ini suka membaca buku yang ini, jadi kita cari buku yang bukan menurut kita anak tuh suka, tetapi memang anak tuh yang suka buku itu, seperti itu Pak, bukan menurut pikiran kita orang dewasa gitu. Oke. Anak-anak ini pasti suka buku seperti ini, belum tentu Pak, berarti kita harus cari dulu ke anaknya buku seperti apa yang mereka sukai. kalau kita lihat dulu. Artinya Iya. kita harus mengkonfirmasi ke anak ya. Iya, Pak, Buku-buku iya, Pak. seperti apa sih yang mereka Iya, inginkan. kita menyediakan Iya. buku yang sesuai dengan keinginan mereka, seperti itu Pak. Benar. Selain itu ada lagi mungkin ibu-ibu biar nanti kita coba sepakati apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan ke depannya agar kegiatan literasi ini dapat meningkat seperti itu. Ada Bu Junia, mungkin Bu Ira barangkali ada yang mau disampaikan. Kalau di kelas kami sama sih Pak, mereka tuh lebih suka buku yang ada gambarnya, yang banyak gambar. Kelas ini kelas 4A ya. Nah, di situ ada beberapa buku yang banyak gambar Pak, cuma rebutan mereka. Oh pas oke, buku yang banyak gambar ya. Buku yang banyak gambar ini yang kayak itu ya, SpongeBob gitu ya ada. Tidak. Oh bukan. Bukan, bukan. Bobo ya. Dia buku Oh. tetap bergambar tapi ada teksnya 2 baris gitu Artinya ya. buku-buku yang berhubungan dengan membiasakan apa anak-anak itu untuk menjadi tahu oh ini informasi penting begitu ya. Bukan mereka karena suka karena Dia itu. membaca dan Bukan ya? melihat gitu loh Pak. Buku dinosaurus kan. Kalau apa yang namanya Pak yang biasa begitu buku-buku yang kayak ensiklopedia ya namanya apa? Iya, iya, itu iya. suka. Ensiklopedia. Iya. Heeh. Itu anak-anak tertarik nggak ya? Terlalu tebal itu Pak. Terlalu tebal ya? Tapi sekarang udah ada yang tipis-tipis, misalkan ada yang tipis. Terus kalau buletin sekolah kita buletin itu menarik nggak kira? Itu terlalu banyak Sebenarnya tulisan. menarik Pak, terus tulisannya terlalu kecil-kecil. Berarti buletin itu juga perlu kita sampaikan Iya. kembali ya. Ya mungkin kalau untuk anak sekolah untuk SD belum Belum, cocok itu belum cocok. ukuran ya itu Pak. Oke Bapak Ibu, dari penjelasan teman-teman kita tadi berarti ternyata masalah pertama kita. Oke, Ibu ada lagi Bu Ira ya, silakan Bu Ira. Peminjaman buku di pustaka itu pakai waktu ya Pak. Hari ini misalnya kelas ini tidak bisa mengunjungi pustaka itu setiap hari tidak bisa Pak. Oke. Berarti ini masalah tempat juga ya. Oke, berarti udah dapat masalahnya ya. Ada lagi Bu ya? Itu aja. Peminjaman buku Peminjaman. tidak tiap hari Pak. Mungkin penginjam pun tidak bisa tiap hari itu dikarenakan tempatnya kan sempit satu. Kemudian anak kita lah. anak kita dengan anak SMP juga Iya. ke sana. Maka inilah yang mau kita kembangin bagaimana tingkat literasi kita ini agar apa yang disampaikan apa yang dikhawatirkan tadi tidak terjadi lagi. Akhirnya begini, minjam buku misalnya hari ini tapi untuk ke depan bisa digunakan tidak di tempat pustaka tetapi di tempat-tempat yang lain. Makanya Bapak Ibu tadi setelah kita dengarkan masalah utama kita pertama itu adalah minat ya, minat dan motivasi anak yang masih rendah, sehingga nanti obat-obatnya seperti kita menyediakan tempat-tempat yang menyenangkan bagi mereka. Yang salah satunya mungkin kita akan memfasilitasi kegiatan literasi ini di bawah pohon-pohon rindang kita ini. Saya malah tertarik Bapak Ibu membawa ke kebun sekolah kita. Nah, jadi di kebun sekolah kita itu beberapa nanti selain nanti kita buatkan nama-nama pohon itu kan berhubungan dengan literasi ya, misalnya bahasa Latinnya. Terus kita akan siapkan tempat yang mereka tidak takut di situ, mereka nyaman di situ. Bagaimana menciptakannya? Ya tentu kita bersihkan dulu, benar nggak? Kita bersihkan dulu, terus kita desain dulu. Kemudian nanti di sana rencananya akan kita programkan di situ nanti ada yang disebut seperti rumah baca. Lebih tepatnya balai baca ya. Nanti akan kita buat di sana sebagai daya tarik utama agar mereka
senang ke kebun dan melakukan kegiatan literasi, sehingga apa yang dikhawatirkan misalnya oleh Bu Ira tadi tidak terjadi lagi. Artinya setiap hari bisa melakukan kegiatan literasi. Selain itu jadwal literasi yang di hari Rabu ketika kita melaksanakan Ponggel, anak-anak lebih banyak tempat ya. Tidak hanya lagi di kelas yang mungkin buntu bagi mereka gitu. Kemudian lagi tadi Bapak Ibu memperbanyak referensi buku yang menarik bagi murid, misalnya dengan mencari buku yang banyak gambarannya, gambar-gambar yang menarik bagi mereka, dan kita usahakan yang edukatif ya kan Bu, Bapak Ibu ya, yang edukatif, dan intinya buku itu bisa menambah wawasan bagi mereka sehingga mengundang hati mereka untuk kembali, oh bisa saya harus membaca lagi kemudian di lain sisi apa ya, kita harus melakukan konfirmasi kepada siswa seperti yang sampaikan Ibu Hanifah tadi, bahwa sebenarnya selama ini kita lebih banyak mencari buku oleh guru tanpa melihat bagaimana minat siswa kan. Ini baru dibutuhkan. Jadi ini Bapak Ibu poin-poin yang kita diskusikan hari ini, apakah dapat kita sepakati? Dapat kita sepakati ya. Nah, mungkin Bu Silva ada tambahan? Cukup ya, jelas ya Bu Silva. Ada lagi mungkin yang perlu kita tambahkan. Jadi Bapak Ibu, jadi saya menawarkan kepada keluarga semua, kita akan membuat sejenis program kebun literasi, di mana kita kebun literasi ini bukan kebunnya, tetapi lebih kepada apa ya, implementasinya itu nanti siswa itu senang, nyaman, dan lebih apalah, lebih merdeka lah dalam kegiatan literasi. Begini kira-kira, jadi bayangannya nanti mereka lebih apa ya, atraktif atau tidak seperti kaku melaksanakan kegiatan literasi lagi, dikunci oleh guru, harus di kelas, harus di pojok baca sendiri kesempit ya Bapak Ibu ya. Nah banyak saya lihat itu belakangan ini di pojok baca memang cukup ramai, tapi ada sebagian di Meja. akhirnya ada anak-anak itu malah berebutan. Nah itu tidak baik juga ternyata, makanya kita ekspansi atau perluas lagi atau kita kembangkan mungkin dengan adanya program kebun literasi. Jadi kebun literasi ini sebenarnya adalah pengembangan dari program-program literasi yang kita lakukan di sekolah ini, dengan catatan memperhatikan hal-hal yang tadi kita sampaikan, baik dari Pak Rudi, Pak Is, Bu Hanifah, Bu Ira, Bu Junia, Bu Isma, dan Bu Silva, dan teman-teman semua, terutama tadi yang di awal tadi perlu untuk kita menjadi konsentrasi lah bagaimana minat ini menjadi bakat. Ya Bapak Ibu, itu saja. Ada lagi yang mau perlu kita diskusikan lagi? Setelah ini saya ingin nanti akan meneruskan dialog dengan anak-anak Bapak Ibu. Saya berharap nanti dari kelas 4 ada, kelas 5 ada, dan kelas 6 terutama lebih banyak. Nanti saya akan melakukan diskusi dengan mereka terkait hal-hal yang kita diskusikan ini. Jangan-jangan mereka maunya bukan seperti ini kan begitu. Siapa tahu nanti tidak menarik bagi mereka perkebunan atau di kebun gitu. Tapi bagaimana caranya kita menyadur apapun yang mereka sampaikan. Penting bagi kita untuk memperhatikan apa yang mereka inginkan dan butuhkan untuk keberlangsungan literasi bagi mereka. Itu saja Bapak Ibu. Ada lagi yang perlu kita diskusikan? Oke, silakan Pak. Itu masalah yang literasi kebun-kebunan. Itu ada dampak ya. Oke. Dampak pertama, kadang-kadang tuh kita harus ekstra. Kalau kita mau ke sana, kita ekstra. Karena di sana sekarang ini sudah mulai tuh kayak mangga sudah mulai berbunga, rambutan sudah mulai berbunga. Kadang anak kita ini ada yang salah satunya tuh mesin sedikit. Panjat, bergantungan di gantinya. Itu juga. Berarti ini masuk tantangan ya. Iya, Pak. Tantangan kita. Oke Pak Rudi, terima kasih Pak Rudi. Ini akan menjadi concern kita sebagai tantangan. Tapi menarik menurut Pak Rudi. Ya Bapak Ibu, menariknya gimana? Kita akan melihat dari sisi moral anak lagi, dari sisi sikap anak. Apakah sikap mereka sudah teruji dengan 5S yang kita lakukan di sekolah? Kan menarik. Jadi program ini kita coba jalankan dulu dengan melihat tantangan-tantangan ini apakah terjadi. Dan saya berharap nanti harapan kita mungkin semua sudah, saya berharap nanti kegiatan ini nanti tidak banyak dicampuri oleh guru. Itu harapannya. Mungkin di awal kita berikan scaffolding penuh dukungan, tetapi pada akhirnya nanti kita berkurang dukungannya. Kita kan mau menciptakan
siswa kita itu berprofil pelajar Pancasila ya, yang merdeka ya, merdeka belajar itu. Kalau kita selalu ada di situ mungkin berbeda perlakuannya untuk kelas 1, 2 dan 3 ya. Tapi kalau 4, 5, 6 saya pikir lebih mudah untuk menerapkan. Tapi kalau kita belum coba ini agak berhasil. Kita coba dulu. Mungkin Pak Rudi sebagai Kabid Sarana Prasarana wajar khawatir ya, ya Pak Is ya, wajar khawatir karena itu kebun sudah lama dibudidayakan, tiba-tiba nanti dengan program ini apa? Konsennya pohon kita ada 2 rindang. Inilah luar biasa. Nanti akan kita coba menerapkan. Tapi saya lebih concern juga kebun itu kita coba dulu. Depan kelas saya Iya. ada satu Pak Rindang. Ya kadang kan kalau capek anak-anak baca bisa cabut-cabut rumput ya kan. Barangkali sudah. Ada lagi Bapak Ibu, tantangannya sudah kita dapati. Tapi tantangan ini menjadi pemacu bagi kita untuk melihat anak-anak ini sikapnya yang kita ajak ke selama ini baik atau tidak. Sehingga nanti kita sebagai guru semakin banyak tugas kita untuk menjadikan anak ini betul-betul merdeka belajar. Oke Bapak Ibu, kalau tidak ada kita cukupkan diskusi sampai di sini. Saya berharap nanti setelah diskusi ini saya akan diskusi dengan anak ini. Saya berharap Bapak Ibu wali kelas ada di sini semua 4, 5, 6 memberikan rekomendasinya untuk anak-anaknya untuk berdiskusi dengan Pak Ferry. Terima kasih ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Bapak Ibu. Yang dari kelas itu Pak. Saya pikir dari program kelas itu 5 cukup. 4A 5 setiap penonton 5 aja cukup. Mungkin nggak hari ini diskusinya, mungkin besok pagi aja di ruangan Bu Eva saja boleh Bu, saya pinjam dulu. Kita besok buka diskusi. Mungkin saya membutuhkan 2 guru sebagai pemandu. Bu Hanifah barangkali bisa ya sebagai wali kelas 6 nanti. Saya yakin anak-anak kita ini mungkin melihat Pak Pero mereka kaku gitu barangkali ya kan, karena nggak terbiasa ngobrol. Biasanya anak-anak kalau terbiasa dengan gurunya mereka lebih senang. Saya khawatir mereka besok kaku tidak berani menyampaikan argumen. Tetapi saya berharap mereka cair dengan suasana yang baik. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Oh iya, Bapak ingin mengajak anak-anak Bapak untuk berdiskusi ya, diskusi terkait adanya agenda yang diprogramkan sekolah kita ini, agenda pengembangan kegiatan literasi. Benar? Ya. Sejauh yang Anda pahami, kita sudah melaksanakan kegiatan literasi betul? Sudah sering ya? Sudah sering. Aktivitas literasi yang Anda sering lakukan itu apa saja? Membaca buku sebelum pelajaran ya. Kemudian di pondok baca ada, di pojok baca, di pojok baca. Kemudian hari-hari Rabu ada juga. Nah, sekarang kita mau diskusikan pengembangan dari kegiatan tersebut, ya. Tetapi Bapak berpikir perlu rasanya untuk mendengarkan pendapat kalian. Kira-kira kita mau buat seperti apa nanti kegiatan literasi di sekolah? Ayo, kira-kira siapa yang mau menyumbangkan idenya? Gambarannya seperti apa? Diceritakan saja. Barangkali sudah ada di benaknya keinginannya seperti apa. Bapak berharap 3-4 orang atau semuanya udah cukup lah. Sebelum nanti kita diskusi dengan teman-teman semuanya, ya. Jadi kita coba diskusi dulu untuk menguatkan Bapak pada tahap awal ini, menguatkan Bapak agar benar-benar program ini betul-betul dapat dilaksanakan. Jadi Bapak coba dulu dengan forum kecil seperti ini, ya. Oke, gimana? Siapa yang mau ngobrol duluan? Oke, silakan, Rizky. Saya kok maunya untuk literasi yang literasi orangnya yang belum pandai membaca, Pak. Oh, yang belum pandai membaca juga perlu ya. Kalau yang sudah pandai membaca, Tidak bisa literasi, tapi kebanyakan yang belum bisa baca aja, Pak. berarti fokus abang maunya itu yang belum bisa membaca ya. Terus selain itu apalagi bang yang abang harapkan? Buku ceritanya menarik, Pak, untuk literasi. Oke, buku cerita yang menarik ya. Ada lagi kira-kira bang? Cukup. Oke, yang lain gimana? Oke, Sally mungkin? Saya berharapnya nanti dengan adanya literasi
pokoknya bisa dari bisa membaca. Bisa membaca, Bisa membaca. bisa lancar membaca. Jadi fokusnya pengennya biar baca tulis dulu ya, membaca dulu ya. Kalau masalah tempat kira-kira gimana mau? Biar menarik, biar senang gitu. Dikasih tikar. Oh dikasih tikar, oke ada. Berarti biar ini ya, biar nyaman gitu, nyantai gitu ya. Nah, terus di mana? Maunya di luar sekolah apa di dalam sekolah? Di dalam sekolah. Kalau di luar nggak menggoda, nggak suka. Kalau di luar keamanannya Keamanan kita bisa amankan kan ada jaminan. Tapi nggak apa-apa, itu kan pandangan saya. Jadi di dalam sekolah sudah cukup nyaman ya. Berarti di pojok baca sudah cukup nyaman. Yang lain gimana? Ada yang pengen di bawah pohon nggak? Oke, silakan. Farel, gimana Farel? kalau di bawah pohon kok dikasih tempat duduk gitu. Oh, di bawah Biar pohon. bisa membaca, Pak. Oh, di bawah pohon ya. Di bawah pohon dibuat tempat duduk. Selain itu apa lagi, Farel? Kalau masalah bukunya gimana, Farel? Ya, ini harus menarik, Pak. Menarik. Menarik itu seperti apa menurut? Ini buku dongeng Oh, buku dongeng ya, buku dongeng. Oke. yang banyak gambarnya. Yang banyak gambarnya. Oke, yang banyak gambarnya. Oke, ada lagi apa? Cukup. Kalau Najwa, apa yang diinginkan Najwa? Ya, pasti ada yang mau diharapkan. Tempatnya nyaman, oke, satu. Tempat yang nyaman itu menurut Najwa seperti apa? Di bawah pohon juga, di bawah pohon. Oke, di bawah pohon. Terus ada lagi kakak kira-kira? Cukup. Kawan-kawan, kenalkan dengan sekolah kita ini? Ada nggak kebun sekolah kita? Kalau kita taruh kegiatan literasi di kebun, kira-kira menarik? Menarik ya? Menarik ya, biar bisa kita sering melihat kebun kita juga kan? Iya. Jadi kalau kita buat kegiatan literasi di kebun-kebun sekolah kita, nanti kita buat misalnya seperti biar menarik lah kira-kira itu kita apakan kebunnya? Pondok ya, Amalul gimana Amalul? Dibuat pondok di situ, buat pondok, oke. Terus apa lagi Pak? Tikar, dikasih tikar. Buku gambar sejarah dan buku gambar. Oke, kira-kira itu kan masih semak. Setuju nggak kalau nanti kita bersihkan dulu? Setuju. Baru nanti kita coba ngobrol dengan teman-teman kita yang lain. Mungkin mereka banyak pendapat juga kan. Artinya ini Bapak sudah merasa oke nih untuk meneruskan kegiatan ini. Nanti kita akan diskusikan dengan teman-teman yang lebih banyak. Biar nanti kita bisa menetapkan kapan mau kita bersihkan, kita inikan. Siapa tahu nanti anak kawan-kawan kita pengennya membuat pemetaan atau model gambarannya seperti apa. Tentu punya gambaran masing-masing kan. Saya yakin semuanya pengen ngobrol ini dan mungkin sekian ya. Sama Papa santai aja, oke? Nanti kita buat dalam bentuk layout atau gambaran peta. Kemudian nanti kita akan bahas lagi bersama gambar mana yang mau betul-betul kita realisasikan. Kita buat di kebun literasi kita. Oke, setuju? Untuk tahap ini cukup sampai di sini dulu ya. Kira-kira kapan kita bisa diskusikan lagi nih? Sesegera mungkin lah ya. Nanti akan Bapak diskusikan. Mudah-mudahan nanti bisa kita laksanakan dengan baik. Oke, terima kasih atas waktunya teman-teman semua. Anak-anak hebat, mengucapkan terima kasih sudah berkenan hadir dan kita akan berjumpa lagi di momen yang lebih besar lagi dengan kawan-kawan. Nanti mungkin tidak mau lagi di kantor ini. Nanti kita akan di dalam ruangan kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
apa saja kelas? 4, 5, 6. Baik, Bapak ucapkan terima kasih karena kalian sudah hadir di diskusi sederhana ini. Pada kesempatan kita akan berdiskusi, bercurah pendapat terkait hal-hal yang berhubungan dengan program-program yang ada di sekolah kita. Setuju? Setuju. Namun sebelum kita berdiskusi, alangkah baiknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan hingga saat ini kita pukul 8:30 kita melaksanakan dialog diskusi bersama teman-teman semua dari kelas 4, 5, dan 6 untuk menemukan hal-hal yang kalian senangi, minat-minat yang kalian miliki untuk terwujudnya program kita di sekolah lebih baik lagi, ya. Kemudian juga tidak lupa bagi kita yang muslim yang kita mengucapkan Muhammad, semoga kita senantiasa diberikan syafaat nanti dari Allah. Teman-teman semuanya, ada yang kurang sehat hari ini? Sehat semua? Sehat. Puasa semua? Puasa. Ya nggak puasa ya nggak puasa ya kan? Iya. Bapak ucapkan terima kasih sekali lagi atas kedatangannya Tania. Tania sehat? Sehat. Oke. Jadi kita mau diskusi. Adapun yang mau kita diskusikan pada kesempatan ini adalah Bapak nih pengen mencari ataupun mengidentifikasi bagaimana sih sebenarnya hal-hal yang kalian inginkan dari program literasi sekolah kita. Kalau boleh tahu, program literasi kita sudah berjalan atau belum? Apa aja yang sudah kalian lakukan? Membaca buku ya. Sebelum pelajaran dimulai kalian membaca buku? Oke, selain itu apa lagi? Di hari Rabu ada kegiatan? Di hari Rabu kegiatan literasi kita membaca buku juga? Jadi sudah dilakukan ya. Namun yang Bapak lihat selama ini ternyata data yang Bapak temukan melalui kelas kalian masih ada anak-anak Bapak itu yang Bapak lihat itu kurang tertarik, kurang semangat dalam berliterasi. Kira-kira apa penyebabnya? Nah, di sini kita akan berdiskusi. Kalian maunya seperti apa sih program literasi kita ini? Termasuk tempatnya seperti apa, di mana gitu. Terserah, itu tergantung bagaimana pandangan kalian. Apa yang kalian inginkan agar program gerakan literasi sekolah kita ini berjalan dengan baik. Oke, yang pertama kita coba lihat dia dulu. Bapak mau bertanya nih, siapa yang mau jawab silahkan ya. Kira-kira apa yang kalian harapkan dari program literasi? Ya, siapa yang mau mencoba memberikan pendapatnya? Ayo, jangan malu-malu, nggak apa-apa. Maunya seperti apa? Terserah. Mau jawab apa pun terserah. Nanti kita diskusikan. Ayo dong, ayo. Oke, silakan loh, silakan. Apa namanya siapa? Fahri. Fahri. Oke, Fahri di mana Fahri? Ya, silakan Fahri. Dan nggak usah malu, nggak usah, kita sama-sama di sini. Nggak usah malu, nggak usah. Apapun yang ingin abang sampaikan sampaikan. Ayo. Fahri maunya seperti apa? Belajar di ruangan terbuka. Belajar di ruangan terbuka. Ada yang setuju dengan Fahri? Ada yang seperti itu? Belajar di ruangan terbuka. Ada lagi Fahri yang inginnya untuk menambah minatnya belajar itu selain di ruangan terbuka maunya seperti apa? Apakah bukunya itu maunya bukunya seperti apa atau bagaimana gitu? Yang lain juga boleh. Ayo siapa? Siapa lagi? Oke, Jogi. Gimana Jogi? Jogi maunya seperti apa Gi? Tempat yang terbuka dan tidak panas. Tempat yang terbuka tidak panas. Oke, terus apa lagi? Tidak sempit tempatnya. Tidak sempit ya, tempatnya tidak sempit. Oh, jadi selama ini sempit ya? Di pojok baca itu sempit ya? Oke, ada lagi? Oke, cukup.
Biar semangat kita kasih tepuk tangan dulu dong teman-teman kita yang di sini baru juga, di sini baru juga. Bapak ingin kalian ceritakan pengalaman kalian ketika berliterasi, terus hal-hal yang menjadi kendala bagi kalian sulitnya melakukan literasi itu. Misalnya, saya Pak ketika literasi itu sebenarnya senang, tapi karena ruangan bacanya kecil, jadi nggak bisa duduk dengan baik di situ. Kemudian ketika mau membaca buku, bukunya terbatas kalau tertulis itu sampai diceritakan. Siapa yang mau menceritakan hal-hal yang menjadi pengalamannya ketika melakukan literasi? Ayo, siapa? Oke, so Amal Pak. Siapa namanya Pak? Amalul. Di mana Amalul? Saya minta bukunya itu yang bisa menarik orang-orang untuk membaca. Oke, berarti bukunya menarik ya, harus menarik. Jadi seperti apa maksudnya apa biar menarik itu? Biar nanti coba Bapak pikirkan. Maunya yang gimana? Kayak dongeng, Oh, dongeng ya, dongeng. Terus Bang? cerita. Buku cerita rakyat. Iya. Oke, apa lagi Amalul? Dan sejarah-sejarah. Sejarah-sejarah ya, buku sejarah-sejarah. Ini menarik bagi Abang ya. Oke. Kalau untuk tempat apa yang Abang inginkan? Tempat saya mau dibuatkan tempat yang duduk dan ada tempat untuk membaca Pak, seperti meja dan kursi. Oh, pakai meja dan kursi. Pakai meja. Oke, kita kasih tepuk tangan buat Amalul, luar biasa. Baik, terima kasih Amalul atas pendapatnya. Amalul, kalau boleh Bapak tanya, selama ini kurang semangat berarti melakukan literasi? Ya Pak, Kurang semangat. Apa yang membuat Abang kurang semangat itu? bukunya tidak, maksud saya bukunya tidak yang menarik. Tidak menarik ya, bukunya kurang menarik ya. Bahkan tidak ada yang menarik. Tidak ada yang menarik ya, tidak ada yang menarik. Apa biasa buku yang menarik bagi Abang? Judul-judulnya? Sejarah ya. Sejarah seperti dongeng tadi juga ya. Oke, Amalul sudah menyampaikan pendapatnya dan ini sangat boleh disampaikan. Ini nanti akan menjadi konsentrasi Bapak. Tadi Amalul juga pengen tempatnya yang teduh. Kemudian ada meja untuk menulis mungkin ya, dan ada kalau yang lain siapa lagi? Yuk. Teman-teman yang sepakat boleh, saya sepakat Pak dengan Amalul boleh. Saya mau pengennya begini itu boleh. Ayo yang perempuan dulu dong, yang perempuan. Yuk, Angel. Jangan malu-malu. Coba dipikirkan dulu ya, dipikirkan dulu. Nadia, apa yang mau disampaikan? Oke, masih malu-malu ya. Jangan malu-malu. Kak Sophie, apa yang mau disampaikan? Nyaman pasti ya, nyaman. Tenang, tenang. Suasananya tenang ya. Suasana tenang terus Pak. Itu Buku ya. bisa membuat orang lebih membaca. Oke, berarti kalau bukunya nanti kita belikan buku-buku cerita yang banyak gambarnya, setuju nggak? Berarti kita coba buku-buku yang banyak gambarnya ya. Bapak mau nanya, buletin sekolah kita itu menarik nggak buat kalian? Menarik atau kurang? Menarik nggak? Atau karena nggak banyak gambar-gambarnya? Oke, kan kita sudah punya buletin kan? Ada yang dikirim di grup kan? Sudah dibaca-baca belum? Terus kemarin Bapak ada sampaikan melalui wali kelas ada buku-buku literasi, sudah dikirim belum ke grupnya? Ada ya. Nopal, apa yang dapat Nopal ceritakan? Kalau pas membaca buku tidak ada suara yang mengganggu atau berisik, agar kita bisa dapat fokus. Berarti pas lagi literasi nggak mau berisik ya? Berarti banyak yang berisik ya? Berisik ya, mempengaruhi ya berisik. Kalian berisik ya kalau belajar ya? Oke, terus ada banyak yang main-main juga ya? Terus apa lagi Pak? Tempatnya nyaman. Tempatnya ya? Oke, luar biasa. Jadi teman-teman kita sudah menyampaikan beberapa keinginan mereka agar kegiatan literasi ini berjalan dengan baik. Nah, kira-kira kawan-kawan semuanya,
tempat yang baik itu seperti apa, di mana? Karena Bapak sudah pernah kita programkan, sudah ada pojok baca di sekolah, terutama kelas 4, 5, 6, bahkan kelas 1 seperti ini sudah ada, karena ini dulu kelasnya kelas atas. Tetapi sebenarnya minatnya tetap masih berkurang. Bapak nggak tahu di mana. Ternyata setelah Bapak temukan, ternyata dari bukunya juga kurang menarik ya. Karena memang buku-buku yang kita siapkan selama ini itu buku-buku pendidikan karakter yang seyogianya tidak pernah update ya, kurang update ya. Ya, jadi nanti kita akan update terus. Kalau misalnya nanti dalam hal literasi itu maunya itu didampingi guru atau bebas? Bebas. Oke. Kalau ada guru gimana? Kurang apa ya? Kurang leluasa. Berarti maunya bebas ya. Tapi kalau bebas juga boleh bebas belas ya. Tidak boleh. Nanti gurunya ada juga yang mantap-mantap. Terus kalau nanti literasi biar lebih terdata, kalian membuat jurnal nggak? Mengisi hari ini baca apa gitu, ada nggak? Nah itu nanti terus dilakukan ya. Nah sekarang Bapak ingin menawarkan, gimana menurut kalian kalau kita manfaatkan pohon-pohon kita yang ada di sekolah dan kebun sekolah sebagai sarana kegiatan literasi? Setuju? Nah, kalau setuju, gimana kira-kira gambarannya kita buat? Ayo siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Saya maunya di bawah pohon ini ada seperti ini, di sini ada ini ada. Silakan. Ayo yang belum ngobrol boleh. Yang belum ngobrol juga boleh. Siapa yang mau menyampaikan pendapat? Mungkin Farel? Farel ayo berpikir dulu nggak apa-apa. Dan Bapak juga boleh kan, biar suara kalian bisa didengarkan. Boleh nanti menuliskan di bukunya apapun yang dia inginkan, satu lembar, oke? Nanti itu akan Bapak ambil, nanti Bapak akan pelajari lagi. Saya yakin kalian semua punya masing-masing keinginan. Nanti apapun keinginannya terus di situ, oke? Nanti karena mungkin di sini malu sama teman-temannya, jadi kalian bebas untuk memberikan suaranya atau memberikan pilihannya seperti apa dan kepemilikannya seperti apa, maunya seperti apa literasi ini. Oke ya. Tapi sebelum itu Bapak ingin dulu kira-kira kalau nanti kita buat kebun sekolah kita menjadi sarana kegiatan literasi yang nanti kita programkan menjadi kebun literasi, kira-kira apa saja yang kita butuhkan di sana? Kalau pertama kita butuhkan tempatnya bersih, setuju? Setuju. Berarti kita nanti akan melakukan gotong royong, mau? Nah, siapa yang menjadi pekerja gotong royongnya nanti? Siswa-siswanya mau? Kalian mau membantu adik-adiknya nanti mengarahkannya? Kira-kira apa lagi yang perlu? Nanti kira-kira apa yang dapat kalian lakukan nanti biar kebun kita bisa bersih? Apa aja yang dibutuhkan? Boleh yang lain, boleh mau Nopal, Jogi, Rizky, apa kira-kira Rizky? Apa kira-kira langkah yang kita lakukan nanti? Bapak pengen kita kerjasama antara guru dengan kita itu mitra, sama-sama nanti membutuhkan kerjasama, oke? Berarti kita butuhkan alat-alat pembersihan nggak? Betul ya. Berarti nanti kita boleh bawa sejenis campur mungkin? Iya. Oke. Berarti kita nanti setuju kita lakukan gotong royong? Ini bukan pendapat apa loh, ini pendapat kalian, setuju? Setuju. Kalau nggak setuju disampaikan ya. Gotong royongnya kapan kira-kira kita mulai? Selesai puasa. Berarti lebaran ya, habis lebaran. Selesai puasa sebelum lebaran. Berarti misalnya hari ini selesai puasa kan besok lebaran tuh. Tapi sorenya langsung kita gotong royong. Berarti habis lebaran. Berarti gotong royongnya setelah lebaran. Terus kalau yang perempuan ini kira-kira apa yang menjadi tugasnya nanti? Mengangkat sampahnya, boleh? Rumput-rumputnya ya. Nah, suara apa pendapat-pendapat kalian sudah Bapak rangkum. Kemudian setelah kita bersihkan, apalagi yang kita butuhkan di pohon-pohon itu biar kelihatan menarik bagi kalian. Apalagi? Buat pondok, oke, buat pondok. Oke, terus apa lagi? Nanti kita akan usahakan, insya Allah Bapak, dan kita akan manfaatkan keuangan sekolah kita.
kita coba untuk program itu biar kalian lebih pintar lagi. Apalagi perlu bangku-bangku di situ? Bangku-bangku. Oke. Mau pakai tikar mau nggak? Jadi kita buatkan tikar-tikar canvas, setuju? Setuju. Terus apa lagi? Ayo dong kawan-kawan, jangan, kalau bapak itu hanya memikirkan kira-kira kalian suka atau tidak, bukan pendapat bapak itu, tergantung kalian. Ada lagi? Kalau sudah nggak ada lagi, mungkin kalian malu, bapak berharap coba kalian gambarkan dalam bentuk layout atau apapun, modelnya seperti apa maunya di kertas lembar, dan apa yang kalian inginkan dari program kebun literasi ini. Kalian maunya seperti apa, buatlah di situ ya. Bapak kasih waktu sekitar 10 menit biar kita selesaikan diskusi kita hari ini. Nah, silakan ya, silakan. Boleh digambarkan modelnya seperti apa? Boleh dalam bentuk model-model kayak layout atau peta-peta gini. Saya maunya seperti ini, kalau modelnya cantik gitu. Oke? Di sini ada misalnya itu kan kita buat layout itu kan, misalnya kita pernah buat layout, pernah buat peta, pernah misalnya kayak gini kan, misalnya Bapak gambarkan. Ini kan kebun kita nih, kan? Ini kebun kita kan? Saya maunya Pak di pohon ini misalnya ada bangku-bangku, misalnya kan? Terus di sini saya maunya tadi kan Rizky ya, ada pondok baca. Saya maunya di sini ada pondok baca. Buatlah gambar-gambarnya seperti apa, oke? Oke, silakan disusun, dibuat. Nanti baru kita ajukan. Terus di bawahnya itu buat di sini apa yang diinginkan. Yang pertama tadi gedung, ada yang pengen gedung kan? Terus ada yang pengen apa lagi? Ada bangku-bangku, ada yang silakan, waktunya 10 menit. Kertas lembar saja ya. Barangkali sambil membuat ada yang mau ngobrol sama Bapak boleh? Ada yang ingin? Kalian bayangkan saja apapun yang kalian inginkan ya. Iya. Sebentar. Mau pakai ini boleh? Ada yang mau pakai ini? Boleh? Silakan. Ayo, lebih cepat lebih baik, nggak usah terlalu khawatir. Kayak gitu betul. Maunya apa gitu ya, boleh. Seperti apa maunya, nanti Bapak akan diskusikan. Kalau mau seperti itu nggak apa-apa. Kalau mau di situ, waktunya 10 menit ya Bang, jalan terus. Bapak bukan memutuskan waktunya, tapi sepertinya sudah cukup lah ya untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Oke, layoutnya itu, gambarannya itu terserah maunya seperti apa, bukan ikut kawannya ya. Terserah maunya seperti apa. Oke, silakan. Kalau masih kurang, apa yang diinginkan di layoutnya itu digambarkan. Oke, saya maunya di sini ada, di pohon ini maunya ada tikar apa, ada desain apapun. Saya maunya ada di sini pondok, boleh digambarkan saja. Itu kebun kita, ingat kebun kita tuh? Itu nanti yang mau kita sulap menjadi kebun literasi. Ini gimana? Insya Allah di Sumatera Barat kita akan sama-sama dengan guru kita akan berikan yang terbaik lah. Terus nanti Bapak akan usahakan mencari buku-buku sesuai yang kalian minat ya, agar kalian lebih semangat. Kalau kalian semangat berliterasi, insya Allah kalian akan jadi anak pintar. Tetapi bukan berarti perpustakaan juga tidak digunakan ya. Ya, kapan-kapan kan ada hujan ya. Pojok bacanya juga tetap dimanfaatkan. Mungkin pojok bacanya dimanfaatkan ketika membaca 15 menit sebelum pelajaran. Dan itu bisa bebas. Nggak usah terlalu detail. Titik-titik aja tuh boleh. Nggak usah terlalu digambar cantik-cantiknya. Yang penting Bapak nanti bisa memahami seperti apa. Nanti Bapak akan mempelajari semua layout kalian
peta yang kalian inginkan sesuai dengan gambaran kalian dengan guru-guru. Kira-kira nanti mereka di mana sih masukan mereka. Ya. Terus nanti kebun literasi ini biar berjalan terus. Bapak pengennya kalian nanti menjadi agen perubahan, membantu kalian agar terus semangat berliterasi. Oke kawan-kawan semua, perhatikan kembali. Sepertinya butuh waktu yang lama ya, untuk mengerjakannya. Tidak cukup dengan waktu 10 menit karena kalian punya gambaran masing-masing. Jadi Bapak berikan waktu cukup buat kalian. Jadi nanti ketentuannya begini saja. Kalau sudah selesai gambarannya, yang keinginannya nanti dikumpulkan sama Bapak. Kira-kira jam berapa boleh diantar ke Bapak? Istirahat jam 10-an. Setuju? Siap? Oke, kalau begitu nanti masing-masing per kelas dikumpulkan 1 orang ya. Jadi mohon dibantu dibawa ke tempat Bapak. Oke? Cukup? Oke, ada lagi yang mau kita diskusikan? Oke, kalau tidak ada lagi Bapak ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Silahkan nanti dilanjutkan di kelas atau di mana pun yang kalian suka. Gambarkanlah layout tentang kebun literasi impian kalian. Oke? Gambarkan kebun literasi impian kalian seperti apa agar minat kalian membaca semakin meningkat. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kita tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik, terima kasih.